Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 43. Kebenaran hidup. Delia menatap nanar kepada Adrian, ayah angkatnya yang baru saja mengakui sebuah kenyataan yang begitu pahit di telinga Delia. Bagaimana mungkin orang yang selama ini diangkat sebagai ayahnya, yang dianggap menyayanginya ternyata adalah orang yang telah menculiknya dari keluarga kandungnya. Surat adopsi yang ditunjukkan kepada Delia adalah kepalsuan untuk menutupi kejahatan yang sesungguhnya, yaitu menculik dirinya dari kedua orang tuanya. Delia benar-benar tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh ayah angkatnya, yang mengaku bernama asli sebagai Adrian. Ya Tuhan, ternyata identitas Papa selama ini pun palsu. Bagaimana bisa Papa dapat menyembunyikan diri begitu lama? Tanya Delia seakan tidak percaya. Papa menggunakan identitas adik Papa yang sudah meninggal. Sewaktu dia meninggal, orang tuaku tidak melaporkan kematian dia kepada pemerintah. Sehingga Papa dapat menggunakan identitasnya hingga sekarang, ucap Adrian sambil memejamkan matanya. Kaisar menarik nafasnya dalam-dalam. Dia tidak mengerti kenapa ada kejadian semacam itu di dalam kehidupan istrinya. Sudahlah sayang, ayo kita pulang. Tidak usah mendengarkan omong kosong yang dia ceritakan, ucap Kaisar kemudian langsung menarik tangan Delia untuk meninggalkan ruangan perawatan laki-laki yang mengaku bernama asli Adrian. Apakah ada hal yang lebih membagongkan dari semua itu? Ketika kita berpikir bahwa orang yang menyayangi kita selama ini, ternyata dia adalah orang yang telah memisahkan kita dari kedua orang tua kandung yang menyayangi kita. Sepanjang perjalanan menuju mansion, Delia terus melamun di dalam pelukan Kaisar. Tenanglah sayang, saya pasti akan menyelidiki semua ini. Kau jangan khawatir, kita pasti akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya, ucap Kaisar berusaha menenangkan Delia, sambil mengelus kepala Delia yang mulai mengangguk menangis dengan sedih. Aku hanya tidak menyangka kalau aku masih memiliki orang tua, ucap Delia bergetar suaranya karena dia masih terisak. Besok kita akan terbang ke Amerika dan kita akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Kalau kita bisa akan langsung bertemu Tuan Satria dan mengkonfirmasi semuanya, ucap Kaisar tersenyum sambil menggenggam tangan istrinya. Apakah benar kau bersedia menemaniku untuk bertemu dengan kedua orang tuaku? Tanya Delia seperti tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kaisar tadi. Tentu sayang, aku pasti akan menemanimu. Kau jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dalam kondisi apapun, janji Kaisar kepada Delia. Sementara itu di ruangan perawatan ayah angkatnya Delia, tampak Stella kini tengah menatap ayahnya dengan tajam. Stella terus mondar-mandir di depan ayahnya, sehingga membuat ayahnya merasa bingung dan keheranan dengan kelakuan putrinya. Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau terus mondar-mandir seperti itu? Apa kau tahu kau membuat kepala papa pusing? Tegur Adrian kesal kepada Stella. Katakan pada Stella yang sejujurnya, Pak. Apakah yang papa katakan tadi kepada Delia semuanya adalah kenyataan? Tanya Stella sambil menatap ayahnya lekat. Adrian tampak gugup. Dia kemudian segera memalingkan wajahnya, tidak mau menatap Stella yang terus menelisik ke dalam relung hatinya, yang saat ini sedang gelisah. Apa yang kau katakan, Stella? Papa tidak mengerti. Tanya Adrian pura-pura tidak mengerti apa yang ditanyakan oleh putrinya saat ini. Tapi Stella menggelengkan kepalanya. Stella sudah mendengarkan semua yang Papa katakan kepada Delia. Jadi Papa tidak usah akting, ucap Stella berkacak pinggang. Pokoknya Stella tidak mau tahu. Papa harus membuat orang tuanya Delia itu percaya bahwa Stella adalah anak kandung mereka. Ucap Stella mengatakan hal yang sangat di luar logika dan membuat Adrian hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kau semakin tidak waras saja, Stella, seperti ibumu, ucap Adrian kemudian dia memilih untuk memejamkan matanya. Dia tidak mau mendengarkan lagi omong kosong yang dikatakan oleh Stella. Papa harus membuat kedua orang tua Delia percaya bahwa aku adalah putri kandung mereka.
Stella kembali mengulang keinginannya kepada ayahnya. Kau lakukan saja keinginanmu sendiri, Papa tidak akan pernah membantumu. Ucap Adrian kesal sekali. Kenapa sih Papa sejak dulu selalu lebih menyayangi Delia daripada Stella? Padahal Stella adalah anak kandung Papa. Tanya Stella keheranan dengan sikap ayahnya. Kalau untuk hal itu, kau bisa bertanya kepada ibumu. Apakah kau benar anak kandungku atau bukan? Ucap Adrian pelan. Kemudian dia memejamkan matanya dan tidak mau lagi menanggapi apapun yang dikatakan oleh Stella. Berapa banyak rahasia yang Papa miliki? Kenapa hidup Papa penuh dengan rahasia? Tanya Stella dengan kesal. Kemudian dia pun meninggalkan papanya di kamar dan mencari ibunya di rumah mereka. Begitu sampai di kediaman, Stella langsung mencari ibunya dan bertanya tentang yang dikatakan oleh ayahnya tadi. Mah, cepat katakan yang jujur, Stella ini anaknya Papa atau bukan? Tanya Stella to the point begitu dia melihat ibunya sedang menonton televisi. Ibunya Stella ini benar-benar seorang istri yang durhaka. Bagaimana mungkin ketika suaminya ada di rumah sakit, dan dia malah enak-enakan nonton televisi di rumah, tanpa memperdulikan keadaan suaminya sama sekali. Kamu ini bicara apa, Stella? Pulang-pulang bicara omong kosong. Tanya ibunya kesal. Papa yang bilang, katanya Stella disuruh bertanya kepada Mama, apakah benar kalau Stella adalah anak kandung Papa? Ketika ibunya Stella langsung menatap putrinya. Papamu berkata seperti itu. Tanyanya kepada Stella seakan terkejut dengan apa yang dia dengar saat ini. Papa bilang suruh bertanya pada Mama, apakah betul bahwa Stella anak kandung Papa? Cepat jujur sama Stella, apakah Mama pernah berselingkuh dari Papa? Tanya Stella dengan tidak sabar lagi. Papamu itu memang harus segera kita habisin, dia sudah tidak bisa lagi kita andalkan. Stella sangat terkejut sekali ketika mendengarkan perkataan ibunya. Jawab saja pertanyaan Stella, apakah benar Stella bukan anak kandungnya Papa? Tanya Stella mulai berderai air mata. Memangnya apa pentingnya menjadi anak kandungnya atau bukan? Laki-laki itu sama sekali tidak berguna. Lebih baik kita tinggalkan saja rumah ini. Toh semua hartanya sudah ada di tangan Mama. Ucap ibunya Stella dengan wajah liciknya. Mama betul-betul seorang wanita yang jahat. Selain menjadi pengkhianat dari pernikahan kalian, Mama juga sudah berniat untuk mencuri kekayaan Papa. Stella sangat kecewa sama Mama. Stella kemudian meninggalkan kediamannya dan pergi dari rumah itu. Aku harus menemukan di mana alamat orang tuanya Delia, dan aku akan merebut posisi Delia di sana. Aku tidak mau hidupku kalah daripada Delia. Kemudian Stella membuka ponselnya dan dia mencari informasi tentang Satria Bramantyo yang disinyalir adalah ayah kandung dari Delia. Ya ampun, ternyata orang tuanya Delia sangat luar biasa. Ternyata dia orang kaya dan mereka adalah seorang sultan. Ucap Stella memekik tidak percaya dengan apa yang dia temukan tentang kedua orang tua Delia yang sesungguhnya. Aku harus segera pergi ke Amerika dan aku harus bisa meyakinkan mereka bahwa aku adalah anak kandung mereka. Ucap Stella dengan senyum kebahagiaan di wajahnya. Setelah dokumen-dokumen yang dibutuhkan Delia dan Kaisar akhirnya berangkat ke Amerika untuk mencari tahu tentang kebenaran cerita yang disampaikan oleh Adrian, ayah angkat Delia. Kau harus tenang, tidak boleh sampai terpengaruh oleh apapun. Kalau memang benar mereka adalah keluargamu, kita pasti bisa menemukan kebenarannya. Ucap Kaisar berusaha menenangkan istrinya, yang saat ini masih terisak sedih. Delia masih belum percaya tentang cerita yang disampaikan oleh ayah angkatnya, yang mengaku bernama asli Adrian. Aku berharap mereka memang benar-benar keluargaku. Sehingga aku tidak sendirian di dunia ini. Setidaknya aku masih memiliki keluarga. Ucap Delia terus berulang-ulang, hatinya saat ini kacau balau. Saat ini hati Delia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Rasa sedih dan bahagia bercampur aduk di dalam hatinya. Ketika Delia mengetahui tentang kebenaran hidup yang selama ini disembunyikan oleh Adrian, orang yang mengaku mengadopsinya ternyata adalah orang yang telah menculik dia dari keluarganya sejak masih kecil. Laki-laki yang selama ini aku sayangi, ternyata dia adalah orang yang telah membuatku kehilangan segalanya.
Apakah ada hal yang lebih menyedihkan daripada itu, Kaisar? Ucap Delia sambil menangis di pelukan suaminya. Saat ini Delia dan Kaisar dengan menggunakan jet pribadi milik Kaisar Corporation menuju Amerika untuk menemui keluarga yang diceritakan oleh Adrian. Aku berdoa semoga mereka bisa langsung mengenalimu sehingga tidak akan ada banyak drama dalam proses pengakuanmu sebagai keluarga mereka. Ucap Kaisar sambil mengelus bahu istrinya. Berusaha memberikan kekuatan kepada Delia agar bisa bertahan dalam menghadapi cobaan terberat dalam hidupnya saat ini. Apakah kau berpikir bahwa kedua orang tuaku tidak akan percaya padaku kalau aku adalah anak mereka? Tanya Delia dengan menatap tajam kepada Kaisar. Kaisar bisa menangkap bahwa Delia memiliki keraguan di dalam setiap pertanyaan yang dia tanyakan kepada dirinya. Delia, mereka itu pengusaha terkenal, bisa dikatakan orang hebat di dunia bisnis di Amerika. Bisnis mereka menjamur, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Apakah kau pikir tidak ada orang lain yang datang juga kepada mereka dan mengaku sebagai putri mereka? Tanya Kaisar sambil menatap Delia yang kini seperti ketakutan akan kebenaran yang dikatakan oleh Kaisar kepadanya. Kita bisa membuktikannya dengan tes DNA, bukan? Kita pasti bisa melakukan hal itu, bukan sayang? Mata kelinci Delia menatap kepada Kaisar dengan sendu, sehingga membuat Kaisar merasakan iba kepada sang istri yang sangat dia cintai. Percayalah padaku sayang, aku pasti akan selalu membantumu dan menolongmu dalam setiap situasi. Kalau mereka memang benar-benar keluargamu, mereka pasti bisa mengenalimu, walau apapun keadaanmu. Ucap Kaisar berusaha menghibur dan meyakinkan istrinya. Aku juga percaya bahwa Dara tidak akan pernah berbohong. Aku yakin kalau memang benar mereka adalah keluargaku, mereka pasti bisa mengenaliku dan tidak akan tertipu oleh orang yang pura-pura menjadi diriku. Ucap Delia kemudian tersenyum kepada Kaisar, yang selalu mendampingi dirinya. Sekarang kau istirahatlah sayang, wajahmu sangat sembab, karena kau dari kemarin menangis terus. Tidak baik kalau sampai orang tuamu tidak mengenalimu gara-gara kau berubah jadi jelek. Haha, ucap Kaisar berusaha untuk menggoda Delia, agar Delia bisa tertawa. Karena sejak kemarin istrinya itu selalu saja serius dan tampak sedih. Kau sungguh aneh, bagaimana mungkin kedua orang tuaku tidak mengenaliku? Hanya karena aku berubah jadi jelek, ucap Delia sambil memukul dada Kaisar, dan Kaisar langsung menangkap telapak tangan istrinya ke dalam pelukannya, serta menciumnya dengan lembut. Terima kasih karena kau telah bertahan selama ini, dan hidup dengan baik untuk kita bisa bersama lagi, ucap Kaisar sambil memeluk Delia yang kembali terisak. Setiap hari aku selalu mengingatmu, dan kamu adalah mood booster bagiku. Setiap kali aku mengingatmu, hal itu akan selalu membangkitkan semangat dalam hidupku. Ucap Delia tersenyum. Berarti apa yang dikatakan oleh orang itu benar ya? Ketika kita mengingat seseorang yang kita cintai, itu artinya bahwa dia pun sedang memikirkan kita. Ucap Kaisar sambil mencubit hidung bangir Delia, yang selalu membuat dia merasa gemas dan ingin mencubit dan menggigitnya. Sakit tahu sayang, kenapa sih kamu suka sekali menganiaya aku seperti itu? Kalau tidak mencubit di hidungku, pasti kau selalu mengendus-endus leherku, hingga aku kegelian. Protes Delia sambil marah-marah. Tampak bibir Delia yang mengkerucut, sehingga membuat Kaisar jadi gemas dan akhirnya menciumnya dengan penuh. Karena bersama dengan orang yang dicintai, maka perjalanan yang begitu panjang antara Indonesia, Amerika, tidak terasa berlalu begitu cepat di antara mereka berdua. Bahkan mereka tidak menyadari keberadaan putra mereka sendiri yang diasuh oleh babysitternya di ruangan yang lain. Kaisar memang sengaja menyediakan ruangan khusus untuk Deka, di mana di sana tersedia ruangan arena bermain untuk putranya, sehingga Deka tidak merasakan bosan berada di dalam pesawat yang begitu lama. Setelah asyik dan menikmati kisah cinta mereka berdua yang seakan kembali bersemi, setelah mengalami musim gugur dan musim kemarau yang berkepanjangan, mereka pun akhirnya mengingat putra mereka berdua yang sejak mereka naik pesawat itu, mereka berdua belum bertemu dengan Deka.
Sebentar ya sayang, aku akan melihat Deka. Tiba-tiba aku merasa rindu dengannya. Ucap Kaisar sambil mengelus pipi Delia dengan lembut. Kemudian dia bangkit dan meninggalkan Delia di tempat duduknya. Jangan lama-lama ya sayang, ajak Deka ke sini juga, karena aku juga merindukannya. Sayang, kau suruh saja babysisternya untuk istirahat. Sehingga dia tidak mengganggu kebersamaan kita bersama putra kita. Ucap Delia sebelum Kaisar meninggalkannya dan pergi ke ruangan di mana Deka sedang bersama dengan babysisternya. Iya sayang, aku akan menuruti apapun yang kau mau. Kau cukup duduk di sini dan juga beristirahat ya. Atau mungkin kau bisa mandi agar lebih segar dan semakin cantik. Ucap Kaisar dengan senyum nakalnya, beratap sang istri yang saat ini tersipu mendengar ucapannya. Tuan Kaisar sungguh benar-benar mencintai istrinya ya. Sejak Nona Delia kembali ke dalam hidupnya, dia semakin bahagia saja. Dia selalu tertawa bahagia dan kau lihatlah. Wajahnya juga bersinar, sungguh sangat tampan dan menggoda imanku. Ucap salah seorang pramugari yang melihat interaksi antara Delia dan Kaisar di ruangan yang lain. Kau jangan macam-macam. Tuan Kaisar tidak akan mengampunimu kalau dia tahu kau memiliki pikiran liar tentang dia. Ucap salah satu rekannya yang lain. Sejak Tuan Kaisar kembali bersama dengan Nyonya Delia, dia selalu tegas terhadap perempuan-perempuan yang mencoba untuk menggoda dia. Aku bahkan mendengar di kantor pusat sudah banyak karyawan wanita yang dipecat katanya, karena selalu memandanginya dengan penuh kekaguman. Ucap pramugari yang lain bergidik ngeri. Bersambung.